Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Dian Budi Utami, NIM 43, akan menjelaskan materi mengenai program SM3T, yaitu Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan landasan yuridis program SM3T. Yang pertama adalah pengertian. Program SM3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan pendidikan, percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T. Selanjutnya ada latar belakang SM3T. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan wilayah yang luas dan heterogen secara geografis maupun sosiokultural memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, di antaranya permasalahan pendidikan di daerah 3T. Permasalahan tersebut antara lain yang terkait dengan tenaga pendidik, seperti kekurangan jumlah guru atau shortage, distribusi guru yang tidak seimbang atau unbalanced distribution, kualifikasi guru di bawah standar atau underqualification, kurang kompeten atau low competencies, dan ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu atau mismatch. Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T adalah angka putus sekolah yang masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan yang masih sangat kurang. Sebagai bagian dari NKRI, daerah 3T memerlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, agar daerah 3T dapat segera maju bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini menjadi perhatian khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengingat daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat pembangunan pendidikan di daerah 3T adalah program Sarjana Mendidik di daerah 3T atau SM3T. Program tersebut merupakan sebagian jawaban untuk mengatasi permasalahan pendidikan di daerah 3T. Program SM3T ditujukan untuk para sarjana pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, baik sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, maupun guru tetap yayasan atau GTY. Para sarjana ini nantinya ditugaskan selama 1 tahun di daerah 3T. Maksud dari program SM3T ini adalah untuk membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada tahapan seleksi SM3T. Seleksi calon peserta program SM3T dilakukan secara 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi penguasaan kompetensi akademik bidang studi atau bidang keahlian, dan yang terakhir wawancara seleksi dan simulasi RPP di LPTK. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seluruh program seleksi dilakukan dan diprogram secara terpusat, sekalipun tempat penyelenggaraan dilakukan pada LPTK penyelenggara.
Seleksi melalui daring dilakukan dalam 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi akademik melalui tes daring. Yang kedua adalah seleksi penguasaan kompetensi akademik bidang studi atau bidang keahlian. Tes penguasaan kompetensi akademik bidang studi tingkat S1 dimaksudkan untuk mengukur penguasaan bidang keahlian calon peserta sesuai dengan latar belakang program studi kesarjanaannya. Tes penguasaan kompetensi bidang studi dilaksanakan dengan durasi waktu selama 90 menit. Peserta yang lulus seleksi administratif dan akademik selanjutnya dapat mengikuti seleksi wawancara dan simulasi di LPTK. Tahap terakhir adalah wawancara seleksi dan simulasi RPP di LPTK. Setelah menyelesaikan tes daring, peserta mengikuti seleksi di LPTK, meliputi verifikasi dokumen tertulis yang dibawa pada waktu wawancara dan simulasi. Wawancara bertujuan untuk menemukan persoalan yang berhubungan dengan personal, potensi minat dan bakat sebagai pendidik. Sedangkan simulasi merupakan langkah penerapan RPP dalam pengajaran yang dilakukan oleh peserta SM3T. Simulasi penerapan RPP digunakan untuk menguji kemampuan calon guru dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial komunikasi, dan kompetensi profesional. Selanjutnya adalah tujuan program SM3T. Yang pertama, membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan, terutama kekurangan tenaga guru. Yang kedua, memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana. Yang ketiga, menyiapkan sarjana yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik pada daerah 3T. Dan yang keempat, membantu percepatan pembangunan daerah 3T melalui kegiatan pendidikan dan community development. Yang selanjutnya ada ruang lingkup program SM3T. Poin pertama adalah melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat. Poin kedua adalah mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah. Poin ketiga, melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Poin keempat, membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah. Dan poin kelima, melakukan tugas sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah 3T. Selanjutnya ada landasan yuridis program SM3T. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Yang keenam, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dan yang ketujuh, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut referensi yang saya gunakan berupa beberapa jurnal dan ada handout pedoman pelaksanaan program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau SM3T Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016.
Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.